Ini box filter udara ya. Kita lepas. Nah, ini namanya filter udara tuh. Filter udara ya. Ini saringannya ya, saringan filter udara. Kalau seperti ini, itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena ini lembab dan kotor ya, dan sudah tidak layak pakai ya. Bandingkan dengan yang baru, produk Honda yang baru ya. Kita review sekali ya. Ini penampakannya seperti ini nih, penampakannya beda jauh ya. Ini hitam, jadi kotor sekali dan tidak bisa dibersihkan, sedangkan yang baru ini berwarna hijau. Oke. Sini kotor, ini sudah sobek ya. Ini biasanya itu kita membersihkannya dengan pompa ya, atau kompresor udara ya, seperti ini ya. Cukup di pompa. Tidak keluar debunya ya. Ini udah tidak layak pakai dan wajib diganti. Oke guys, jadi berapa lama sih filter udara harus diganti? Perusahaan pembuat filter udara biasanya menyarankan agar diganti setelah jarak tempuh 20.000 sampai 25.000 mil atau setara dengan 32.186 sampai 40.233 km ya guys. Tapi lebih aman sebaiknya kalau filter udara itu harus diganti setelah jarak tempuh 10.000 sampai 15.000 mil atau setara dengan 16.090 sampai 24.140 km. Tapi umumnya untuk motor matic perlu ganti filter dan direkomendasikan yaitu setiap 12.000 km sampai 15 km. Oke. Atau 12 sampai 15 bulan sekali ya. Kalau untuk motor bebek itu seperti Supra X atau Supra X125, intervalnya itu 10.000 km atau setara 10 bulan sekali. Oke. Kapan ganti filter udara motor Honda diganti? Jadi pada buku servis Honda. Jadi buku servis Honda yang asli itu menganjurkan untuk mengganti setiap jarak tempuh maksimal 16.000 km ya guys. Apa yang terjadi jika filter udara tidak diganti ya? Selain masalah tarikan mesin menjadi berat dan boros bahan bakar, masalah lain yang ditimbulkan akibat filter udara adalah menumpuknya karbon sisa pembakaran di ruang bakar yang diakibatkan oleh proses pembakaran yang tidak sempurna. Oke. Apakah filter udara bisa dicuci dengan air? Tidak bisa, karena ini berbahan kertas ini ya guys. Jadi udah kita toel-toel tadi pakai obeng ya. Apabila filter udara tidak bisa optimal menyaring kotoran atau debu, maka akan mengganggu injektor atau karburator. Karena itu filter udara skutik wajib dibersihkan dan bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Kalau kalian tidak bisa, kalian bisa datang ke bengkel motor Surya Dewi. Oke. Lokasinya di Mojosulur, Mojosari, Kabupaten Mojokerto ya. Kalau kalian memaksa mencuci dengan bensin, maka akan dikhawatirkan kertas dari filter akan mengalami kerusakan ya. Jadi efeknya komponen dalam mesin baret akan menjadi rusak pada kompresi motor. Oke. Langkah-langkah membersihkan filter udara itu hanya 6 ya. Pertama, siapkan peralatan yang sudah kita sebutkan tadi. Matikan mesin motor,
keluarkan filter udara, lalu bersihkan filter udara, keringkan dan pasang kembali filter udara. Lakukan cek ulang, oke? Kenapa harus diganti filter udara? Mengganti filter udara secara rutin akan memastikan udara yang lebih bersih, lebih segar, dan lebih sehat. Jenis filter udara itu ada 3. 1. Filter udara kertas. Filter udara kertas ini terdiri dari 2 jenis, yaitu filter kertas basah dan kertas kering ya. Yang kedua, filter udara berbentuk stainless. Seperti namanya, filter udara jenis ini terbuat dari bahan stainless yang dinilai lebih baik dan berkualitas untuk menyaring kotoran. Dan yang ketiga, itu filter udara busa. Oke. Hal yang terjadi apabila filter udara kotor, dampak saringan udara yang kotor berakibat sepeda motor menjadi turun performa ya. Saringan udara yang kotor bisa membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros. Terhambatnya volume udara yang masuk ke ruang bakar membuat campuran antara bahan bakar dan udara jadi tidak seimbang ya guys. Sesuai dengan namanya nih, filter udara memiliki fungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam bahan bakar atau ruang bakar ya. Udara yang digunakan dalam proses pembakaran harus benar-benar bersih sehingga tidak menyumbat sistem injeksi atau karburator ya. Oleh karena itu, filter udara tidak boleh terlepas dari mesin motor. Apakah filter udara kotor membuat motor menjadi boros? Ya benar, filter udara yang kotor bisa membuat konsumsi bahan bakar semakin boros guys. Selain dengan filter bensin, bagian yang harus kita bersihkan secara rutin dan berkala adalah filter udara. Apakah filter udara bikin berebet? Iya. Filter udara yang kotor bisa menjadi penyebab motor berebet. Jadi performanya turun ya. Karena sudah digunakan dalam jangka waktu yang lama, hal itu menyebabkan debu dan kotoran menempel pada filter. Seperti yang kita tampakkan di video ini ya. Dan menyebabkan udara yang masuk menjadi berkurang karena terhambat oleh debu dan kotoran. Apabila filter udara kotor, kendala apa yang dialami kendaraan? Selain masalah tarikan mesin menjadi berat dan boros bahan bakar, masalah lain yang ditimbulkan akibat filter udara kotor adalah menumpuknya karbon sisa pembakaran di ruang bakar yang diakibatkan oleh proses pembakaran yang tidak sempurna. Apa yang terjadi jika filter udara motor kotor? Ketika filter udara kotor, aliran udara yang masuk ke mesin lebih terbatas sehingga mempengaruhi pembakaran menjadi tidak efisien. Pembakaran yang tidak seimbang ini dapat menghasilkan getaran atau suara yang tidak normal dari mesin. Begitu guys, menurut Mimin. Kita pasang ya. Jangan pernah meniup dengan mulut ya guys ya. Kalau kita meniup dengan mulut, debunya ini akan keluar kembali gitu ya. Jadi gunakan akal. Nih. Kita pakai pompa. Kita ya ini ya guys. Mau bisa pegel. Wah enak ya. Nah gini ya, hal yang kita ingat tadi, saringan udara itu taruh di depan atau kita ikuti diameternya ya, kita ikuti pola dari box filternya ya, tinggal kita pasang aja, kita rekatkan sesuai dengan bentuknya ya. Oke, lalu kita tutup. Nah ini dia ya, kita tutup ya. Ini bentuknya box filter udara ya. Pelan-pelan kita mengikuti alurnya guys.
Kita pasang menggunakan tangan, lalu kita rekatkan bautnya. Oke, 1. Ya. 2. Dan 3. Oke. Kita rekatkan dulu ya. Tidak perlu rapat terlebih dahulu, cukup set gitu aja ya. Ini ya. Ini masih tinggal 3 baut lagi ya. Kita pasang. Kita harus mengingat di mana letak baut yang kita bongkar tadi ya, sehingga kita bisa lebih mudah memasang kembali ya. Karena tadi ini dia di sini. Tidak perlu dirapatkan terlebih dahulu, yang penting set dulu. Set. Nah. Oke. Setelah itu kita benar-benar merapatkan bautnya. 1, set. 2, set. 3, set. 4, set. 5, set. 6, set. Buat kalian yang baru menemukan channel YouTube Ikuti Aku, kalian bisa klik tombol subscribe, like, comment, and share. See you next video. Dadah. Ngudut di sini. Lontek.